Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat Depok yang kekasih di dalam Tuhan. Lewat sapaan pagi hari ini, edisi Kamis, 9 Februari 2023. Mengawali aktivitas kita hari ini, mari kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Amin. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami di dalam surga, kepadamu pada pagi hari ini, kami kembali menaikkan segala puji dan syukur untuk hari baru yang Tuhan boleh perkenankan bagi kami untuk kami alami hari ini. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kiranya oleh tuntunan Roh Kudus, kami boleh memahami dan menghayati akan kehendak-Mu bagi kami. Ampuni segala dosa kami ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini terambil dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan ayat 1 dan 2 sebagai nats kita pada hari ini. Oleh kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu, kami tidak tawar hati, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Amin. Tema renungan kita hari ini, jangan tawar hati. Da misoso pena. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang kekasih di dalam Tuhan, Lola, seorang siswa SMP, sering mengolok-ngolok guru bahasa Inggris yang mengajar di kelasnya karena guru ini cadel. Lola juga mengajak teman-temannya untuk mengejek guru tersebut. Namun, guru itu berusaha mendekati Lola dan teman-temannya, mengajar mereka dengan sabar melalui percakapan bahasa Inggris. Meskipun sikap Lola dan teman-temannya tidak baik, akhirnya guru ini berhasil membuat siswanya berani bercakap-cakap dalam bahasa Inggris. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, kejadian seperti di atas juga dialami Rasul Paulus ketika memberitakan Injil di Korintus. Ada pihak-pihak yang tidak menerima pengajarannya, bahkan melawan Paulus. Ketika Paulus mendatangi kembali Korintus, dia tidak diterima dengan baik oleh jemaat. Malah ada di antara mereka yang menghina dia. Itulah sebabnya Paulus menegaskan bahwa pelayanan pemberitaan Injil yang dia lakukan terjadi karena kemurahan Allah saja, bukan karena keinginannya sendiri. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Roh Allah dapat menolong menjernihkan hati dan pikiran untuk menerima hal-hal yang baik dan benar, mengembangkan pola pikir positif untuk melihat dengan jernih berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Segala yang ada pada kita adalah anugerah Tuhan.
nafas hidup, harta, pekerjaan, keluarga, semuanya adalah kemurahan Tuhan. Maka jangan kecil hati, tawar hati, minder dengan keadaan hidupmu sekarang. Kita manusia biasa, lemah, bisa disakiti, bisa dihancurkan, tetapi jangan pakai alasan kelemahan untuk hidup di dalam dosa. Justru karena lemah, maka kita butuh Allah, dekat padanya dan membiarkan Ia menguasai hidup kita. Di dalam bejana tanah liat yang rapuh dan lemah ini tersimpan kuasa Allah yang hendak dinyatakan pada dunia. Kiranya hidup kita memancarkan kemuliaan Allah. Amin. Jemaat yang kekasih, demikianlah firman Tuhan yang menyapa kita pagi hari ini. Kiranya kita dikuatkan oleh firman ini. Mari kita berdoa. Tuhan, jikalau kami boleh bangun pada pagi hari ini, itu karena kuasa dan kasih-Mu. Karena itu syukur kepadamu dan terpujilah Engkau selalu. Sebagai anak-anak-Mu, kami akan menjalani hari ini dalam penyerahan diri dan pengharapan pada kasih dan pemeliharaan Tuhan. Oleh karena itu, kami sungguh bersyukur karena sebelum menjalani hari ini Engkau mengingatkan kami, mengingatkan lewat firman-Mu, bahwa sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang-orang yang akan memberitakan Injil-Mu, kebenaran-Mu, terkadang mengalami banyak tantangan, mengalami penolakan, bahkan kadang dihina, tidak diterima oleh sesama. Tapi kami bersyukur bahwa firman-Mu ini mengingatkan kami agar supaya kami tetap kuat. Karena itu, ya Roh Kudus, kuatkanlah kami untuk terus menyatakan kebenaran-Mu, untuk memperlihatkan kasih-Mu kepada siapapun. Dan hamba-Mu yang sudah boleh menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini, kiranya Engkau memberkatinya, sehingga hamba-Mu itu juga tetap sabar dan tabah dalam menyampaikan firman-Mu. Bapa di surga, terima kasih untuk semua hal baik yang boleh kami alami sampai pada pagi hari ini, dan secara khusus untuk kekasih-kekasih kami yang boleh bertambah usianya hari ini. Ada Ibu Iren Sarah Kendenan, Ibu Ruth Febrianti Hutapea. Tuhan, kiranya kedua orang ibu ini terus berlimpah-limpah berkat seiring dengan bertambahnya usia mereka. Dan dalam kasih Tuhan, kami ucapkan selamat ulang tahun untuk mereka. Dan biarlah juga kami semua yang terus menjalani hidup hari ini, Engkau pelihara, Engkau topang, sehingga dalam menjalani hari ini kami boleh menjalaninya dengan baik. Demikian juga kekasih-kekasih kami yang terus bergumul oleh karena berbagai persoalan fisik dan juga persoalan moral. Tuhanlah yang akan menguatkan. Bagi yang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan terus kuatkan. Dan kiranya atas penentuan Tuhan mereka pada akhirnya akan sembuh. Demikian juga yang bergumul secara moral, Engkau Tuhan yang adalah roh adanya, hadir untuk memberi kekuatan, penghiburan, dan semangat, sehingga mereka tetap kuat menjalani hari-hari mereka, istimewa untuk menyaksikan kebenaran-Mu kepada orang lain. Kami terus berdoa semua kekasih kami yang jauh dari kami, mereka pejuang-pejuang kehidupan, Tuhan lindungi mereka. Dan kiranya kami tetap sehat di dalam doa siang dan malam. Tuhan, sepanjang hari ini kami akan jalani. Tuhan,
kiranya terus menguatkan kami, sehingga ketika kami menghadapi penolakan, kami tetap kuat, kami tetap mampu bekerja dengan baik, disiplin, dan jujur. Demikian juga bagi anak cucu kami dalam pendidikan, pertumbuhan, dan dalam segala proses-proses menuju dewasa. Tuhanlah yang akan terus melindungi mereka. Orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, kiranya mereka terus bersemangat menjalani masa tua mereka. Berkati kami semua Tuhan sebagai Sinar Jemaat Beri Depok, sehingga kami terus mampu sehati dan sepengharapan menjalani kehidupan yang Engkau karuniakan ini. Doa kami untuk sesama kami dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan bumi, Tuhanlah yang akan terus melindungi mereka. Teristimewa saudara-saudara kami yang ada di Turki dan Suriah yang sedang bergumul berat oleh karena gempa bumi. Mohon terus Engkau kuatkan pemerintah kami dan pemerintah bangsa-bangsa. Kiranya mereka tetap tegar dalam mengangkat tanggung jawab sebagai wakilmu untuk menyatakan kesejahteraan dan keadilan bagi semua rakyat yang dipimpinnya. Berbagai persoalan-persoalan kehidupan ini Tuhan sungguh amat berat, dan itulah kuasa-kuasa kegelapan yang terus merongrong hidup kami. Kami hanya mempercayakannya dalam tangan kuasa-Mu, karena itu lindungi kami bersama selalu, khususnya menjalani hari ini, dan yang tidak berkenan kepadamu, ampunilah kami Tuhan. Terima kasih, terpuji Engkau selalu. Kami berdoa dan bersyukur dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Demikianlah Sidang Jemaat Sapaan Pagi pada pagi hari ini. Kiranya kita semua tetap kuat dan jalanilah hari ini. Yakinlah Tuhan pasti selalu memberkati, dan terimalah berkat Tuhan itu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat menjalani hari ini Sidang Jemaat. Tuhan melindungi kita selalu. Selamat.